Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kusumawati. Saya mahasiswa Unsera semester 7 Pendidikan Matematika. Kali ini saya berkesempatan untuk melaksanakan KKP di SMPN 1 Cibadak. Maka dari itu, mohon kerjasamanya untuk adik-adik semua dari kelas 8F. Nah, sekarang kita ke pertemuan pertama ya. Materinya tentang koordinat Kartesius, melanjutkan materi minggu kemarin. Silahkan disimak materinya. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat Kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita ketahui bahwa ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Misalkan kita ingin mencari garis yang terhadap sumbu X dulu misalnya. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu berarti garis ini. L1, L2, L3, L4. Kenapa garis-garis itu? Karena dia posisinya sejajar dengan sumbu X, sejajar. Dan dia tidak saling bertemu, dia nggak ada titik temunya. Dan kalau kita mau cari garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, itu berarti garis ini M1, M2, M3, M4. Karena dia garisnya bertemu dan posisinya lurus, tegak lurus. Balik lagi, kalau kita mau cari garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, itu berarti ini. Kenapa ini? Karena seperti tadi yang udah dijelaskan, dia saling bertemu, ada titik temunya, dan bentuknya lurus, posisinya lurus dengan ini kan garisnya saling bertemu gitu maksudnya. Dan kalau kita mau cari garis yang sejajar dengan sumbu Y, jawabannya adalah ini, M1, M2, M3, dan M4. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan, garisnya itu tidak saling bertemu dan posisinya sejajar. Selanjutnya, gambar seperti ini tuh adalah garis yang saling memotong. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kenapa dikatakan begitu? Karena garis yang N1 ini dia memotong sumbu X dan Y. Begitu pula dengan N2 ini garisnya dia memotong sumbu X dan Y. Makanya disebut garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Contoh ya sekarang, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Yang tidak sejajar kan tadi sejajar seperti ini ya, ini sumbu Y, ini sejajar, ini sumbu X, ini sejajar seperti ini. Sedangkan di sini dimintanya tidak sejajar. Berarti dia posisinya miring, tidak sejajar dengan sumbu apapun, berarti posisinya miring. Nah, tadi kan titiknya udah diketahui kan, 3,-5 di sini. Dan dia berarti miring garisnya karena tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Diketahui titik A 3,2, titik B 3-6 dan C -5,2. A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B. Jika diketahui
garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Penyelesaiannya. Pertama, kita buat dulu bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Kita gambar dulu bidangnya. Setelah itu kita bikin titik-titik yang tadi itu. Pertama, titik 3, titik 2, lalu 3 dan min 6 di sini. Dan yang ini C, min 5 dan 2. Setelah itu kita kasih garis yang melalui titik-titik tadi. Kita kasih garis A ke B, A ke C, dan B ke C. Setelah itu baru dapat diketahui bahwa garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu X. Dan garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Dan garis yang melalui titik B tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Garis yang melalui titik A dan B, titik A dan B, berarti garis ini kan tegak lurus pada sumbu X. Ini kan sumbu X, dia tegak lurus kan? Benar. Sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y, ini bentuknya sejajar. Garis yang melalui titik A dan C, titik A dan C, sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu X, sejajar. Dan tegak lurus pada sumbu Y. Garis ini tegak lurus, ya benar. Dan garis yang melalui titik B ke titik B dan tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y ini. Garis ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Mari berdiskusi. Nah, pertanyaan ini coba dicermati sama teman-teman semua dan nanti dijawab ya. Kita diskusi tentang ini. Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Jika ada, buatlah gambarnya. Dan jika tidak ada, coba dijelaskan kenapa alasannya. Begitu pula dengan yang B. Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak, coba jelaskan alasannya. Ini kita diskusi ya. Dan ini tugasnya sudah saya berikan di Google Classroom. Paling lambat dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih yang sudah menyimak presentasinya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh adik-adik semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.